wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah, selalu semangat, luar biasa. Yuk kita coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Wah, keren semangatnya nih. Adakah anak ibu yang tidak masuk hari ini? Wah, hebat, masuk semua. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita melakukan doa bersama. Nah, untuk doa ibu mohon kepada Bayu. Kepada Bayu dipersilahkan. Terima kasih Bayu. Baik anak-anak ibu, untuk menambah rasa nasionalisme kita akan menyanyikan bersama-sama lagu Halo Halo Bandung. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Baik, anak-anak ibu tidak pernah bosan untuk terus mengingatkan agar kita selalu mematuhi protokol kesehatan selama beraktivitas di luar rumah. Demi apa? Demi kesehatan kita bersama. Baik, anak-anak yang ibu sayangi, tahukah kalian mengapa air penting bagi kehidupan makhluk hidup? Iya, benar sekali. Karena makhluk hidup sangat memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya. Bisa kebayang bukan, jika tidak ada sumber air di bumi ini, maka tidak akan ada lagi makhluk hidup karena akan punah dengan sendirinya. Nah, contoh sumber air bersih yang kita pakai kira-kira apa saja ya? Ada yang tahu? Coba? Iya, benar sekali. Sumber air bisa diperoleh dari sumur, juga bisa diperoleh dari air sungai. Bahkan di Batam sendiri, sumber air yang kita pakai adalah dari ledeng. Nah, ledeng juga bersumber dari beberapa dam. Salah satunya adalah Dam Sungai Harapan, Dam Sungai Ladi, juga Dam Muka Kuning. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang pentingnya air bagi kelangsungan makhluk hidup dan juga menjelaskan terjadinya siklus air. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Siswa mampu mengetahui bahwa air selalu tersedia di bumi karena adanya siklus air. 2. Dengan mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis fungsi air bagi kelangsungan hidup makhluk hidup dengan benar. 3. Melalui penugasan, siswa mampu menyajikan hasil diskusi tentang fungsi air bagi kelangsungan hidup makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran yang terampil. Kegiatan inti hari ini akan ibu mulai. Makhluk hidup memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya. Air selalu tersedia di bumi karena adanya siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Tahapan siklus air yang bermanfaat bagi makhluk hidup adalah hujan. Nah, hujan mengakibatkan tersedianya air di permukaan bumi yang nantinya akan dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Contoh pemanfaatan air oleh makhluk hidup. 1. Air hujan yang meresap ke dalam tanah akan disimpan sebagai cadangan air bagi makhluk hidup. Yang kedua, air di dalam tanah akan diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Adapun contoh pemanfaatan air oleh makhluk hidup lainnya terdapat pada air yang mengalir dan memenuhi sungai-sungai dan danau yang digunakan untuk aktivitas makhluk hidup. Yang kedua, air menjaga kelembapan
suhu, dan iklim di bumi. Itulah tadi penjelasan manfaat bagi air bagi makhluk hidup. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan teks yang akan dibacakan oleh teman kita Mima. Kepada Mima, dipersilakan. Iya, terima kasih Mima. Nah, pada bacaan tadi, matahari berperan penting sebagai apa? Kira-kira siapa yang bisa jawab? Iya, coba Karisa. Iya, benar sekali. Matahari yang mendorong siklus air, kemudian memanaskan air tersebut di dalam samudra atau di dalam laut. Lalu, air menguap ke udara hingga terjadilah hujan. Mari kita lanjutkan pembahasan tentang siklus air. Air merupakan sumber kehidupan di bumi. Makhluk hidup membutuhkan air setiap harinya. Nah, air yang ada di permukaan bumi selalu tetap ada karena mengalami siklus air. Nah, untuk mengingat kembali, siklus air tadi adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer, lalu kembali ke permukaan bumi. Ya, anak-anak, silakan lihat gambar yang tertera. Kita akan membahas tahapan siklus air. Di tahapan siklus air ini terbagi menjadi 3, yaitu 1, penguapan atau evaporasi. Adalah tahapan penguapan air dari permukaan bumi menuju atmosfer. Nah, kedua, tahapannya adalah kondensasi, merupakan proses pendinginan dari uap air menuju ke atmosfer. Nah, yang ketiga itu adalah presipitasi, adalah proses terjadinya hujan akibat makin beratnya titik-titik air, salju, dan es yang ada di awan. Silakan lihat gambar yang tertera. Di sini Ibu akan membahas tentang tahapan siklus air di bumi. Perhatikan, di situ ada air di permukaan. Air di permukaan bumi mengalami penguapan atau evaporasi oleh panas. Kemudian, uap air menuju atmosfer. Nah, uap air yang di atmosfer tadi mengalami pengembunan atau kondensasi yang akan membentuk awan-awan. Awan yang semakin tebal yang mengandung banyak titik-titik air dan akhirnya saling bergesekan. Kemudian titik-titik air jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk hujan atau salju. Nah, setelah itu aliran air atau salju mencair menuju danau atau lautan. Sebelum kita melakukan percobaan siklus air sederhana yang telah dipersiapkan, Ibu akan memutarkan video pembelajaran yang berkaitan dengan percobaan kita nanti. Silahkan ditonton dengan seksama. Perhatikan skema berikut ini. Air yang ada di laut, sungai, dan danau mengalami penguapan akibat panas sinar matahari. Proses penguapan ini dinamakan evaporasi. Setelah menonton video pembelajaran tadi, Ibu akan membagi siswa ke dalam kelompok dan tiap kelompok akan mendiskusikan soal yang terdapat dalam lembar kerja siswa. Silakan dikerjakan. Baik anak-anak, silakan mengumpulkan lembar kerja siswanya. Nah, adakah anak Ibu yang belum memahami dari pembahasan materi Ibu tadi? Wah, keren! Ternyata semua sudah paham ya. Alhamdulillah. Selanjutnya, kita akan simpulkan pelajaran yang kita pelajari hari ini. Lalu, apa yang kita pelajari tadi? Ada yang tahu atau masih ingat? Iya, benar sekali. Tentang pentingnya air dan terjadi
terjadinya siklus air. Baik anak-anak, dari pendapat anak-anak tadi, maka bisa kita tarik kesimpulan. Kesimpulan yang pertamanya adalah makhluk hidup memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya. Yang kedua, air selalu ada di bumi karena adanya siklus air. Yang ketiga, tahapan siklus air dibagi menjadi 3, yaitu penguapan atau evaporasi, pengembunan atau kondensasi, dan hujan atau persipitasi. Dan yang keempat, hujan mengakibatkan tersedianya air di permukaan bumi yang nantinya akan dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Untuk memperdalam pemahaman kalian tentang materi muatan pelajaran IPA kali ini, maka silakan kerjakan tugas evaluasi berikut ini. Terima kasih anak-anak ibu semuanya telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Ingat pesan ibu, dengan rajin belajar, gapai prestasi, raih cita-cita. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.